Menerima dubes Norwegia, Menteri Trenggono ajak dunia bersatu lawan praktik illegal fishing. Tahun 2021, KKP targetkan penetapan 800.000 hektar kawasan konservasi perairan. Lumbung ikan nasional jadikan Maluku pusat ekonomi baru. 3 hari beruntun, KKP tangkap pelaku pengguna alat tangkap terlarang. Menteri Trenggono optimis ekspor tuna dari Ambon ke Jepang terus tumbuh. Akhir pekan, saatnya berbelanja ikan di pasar ikan modern Muara Baru. Halo pemirsa, senang sekali saya Dita Ayu hadir menjumpai Anda di KKP News Update yang akan menyajikan informasi teraktual seputar kelautan dan perikanan. Dari Marine Heritage Gallery, kita simak KKP News Update selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, melalui pertemuan dengan Dubes Norwegia, Menteri Kelautan dan Perikanan ajak dunia bersatu melawan illegal fishing. Kementerian Kelautan dan Perikanan semakin pertegas komitmen dalam memberantas illegal fishing. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam pertemuannya bersama Duta Besar Norwegia Mr. Vegard Kali di Jakarta pada tanggal 1 Februari yang lalu. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Trenggono menyampaikan bahwa pemberantasan illegal fishing menjadi salah satu fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurutnya, praktek illegal fishing merupakan persoalan global yang perlu disikapi bersama. Untuk itu, dirinya mengajak dunia bersatu memberantas praktek illegal fishing. Selain itu, adanya overfishing bukan hanya persoalan yang terjadi di Indonesia, melainkan juga di dunia. Menurutnya, keberlanjutan penting untuk dijaga demi generasi penerus di masa mendatang. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan targetkan 800.000 hektar kawasan konservasi perairan pada tahun 2021. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut atau Ditjen PRL pada tahun 2021 menargetkan penetapan kawasan konservasi perairan sebanyak 800.000 hektar, serta luas kawasan konservasi perairan menjadi 24,6 juta hektar. Selain itu, saat ini di Indonesia memiliki 201 kawasan konservasi perairan dengan luas total mencapai 24,11 juta hektar yang terdiri dari 16,8 juta hektar yang telah ditetapkan oleh Menteri dan 7, juta hektar yang masih dalam pencadangan oleh pemerintah daerah. KKP juga berupaya agar kawasan konservasi perairan dapat terkelola dengan baik, tidak hanya memiliki fungsi perlindungan terhadap habitat alami, namun juga kawasan konservasi perairan tersebut diharapkan dapat berfungsi dalam pemanfaatannya guna meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama nelayan di sekitar kawasan konservasi. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengupayakan pengembangan Maluku sebagai lumbung ikan nasional atau LIN. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama kementerian atau lembaga terkait terus melakukan upaya pengembangan Maluku sebagai lumbung ikan nasional atau LIN. Bertolak ke Maluku pada 5 Februari lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin melakukan peninjauan langsung lokasi pengembangan lumbung ikan nasional yakni Desa Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. KKP sendiri memastikan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kawasan terpadu pelabuhan perikanan dan infrastruktur pendukung lain seperti kawasan industri pengolahan ikan dan industri galangan kapal dan lain sebagainya. Dari Ambon, Maluku, tim KKP News melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, dalam 3 hari beruntun kapal pengawas KKP berhasil menangkap pelaku pengguna alat tangkap terlarang. Kapal pengawas KKP kembali menangkap 1 kapal asing berbendera Malaysia yang secara terang-terangan menggunakan alat tangkap terlarang trawl di perairan Selat Malaka pada 3 Februari lalu. Setelah sebelumnya kapal pengawas KKP berhasil menangkap 2 pelaku bom ikan dan 2 kapal pengguna alat tangkap terlarang. Kapal asing berbendera Malaysia ini tidak memiliki dokumen perizinan yang sah dari pemerintah Republik Indonesia. Penangkapan ini merupakan komitmen KKP dalam memerangi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Menteri Trenggono sendiri memastikan penangkapan ikan di perairan Indonesia hanya untuk nelayan Indonesia. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan.
Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Trenggono optimis ekspor tuna dari Ambon ke Jepang akan terus tumbuh. Terbaru sebanyak 53,6 ton tuna dikirim ke luar negeri. Ekspor produk perikanan Maluku semakin menunjukkan pertumbuhan. Pada 6 Februari lalu saja, sebanyak 53,6 ton ikan tuna senilai lebih dari 513.000 US dollar dikirim ke Jepang, Amerika Serikat, dan juga Vietnam. Sebagian produk ekspor tersebut bahkan dilepas langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan kerjanya ke Ambon, yakni sebanyak 6,2 ton ikan tuna. Selain itu, pengiriman juga tidak hanya dilakukan melalui bandara, namun juga melalui pelabuhan ke negara pengimpor. Sebagai salah satu upaya peningkatan kepercayaan pasar dunia terhadap produk perikanan Indonesia, Menteri Trenggono menganggap perlu adanya pembinaan secara rutin kepada pelaku usaha dari hulu sampai hilir. Tak lupa, Menteri Trenggono juga meminta jajaran BKIPM Ambon memastikan tidak ada kasus penolakan produk perikanan Indonesia di negara tujuan. Dari Ambon, Maluku, tim KKP News melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, pernahkah Anda berbelanja ikan di Pasar Ikan Modern Muara Baru? Jika belum, mungkin informasi berikut ini akan sangat bermanfaat bagi Anda karena di sana terdapat berbagai macam ikan dan tentunya juga dengan harga yang sangat terjangkau. Berikut liputan saya untuk Anda. Akhir pekan tiba, saatnya berbelanja aneka ragam ikan. Kali ini saya mengunjungi Pasar Ikan Modern Muara Baru untuk memilih langsung ikan-ikan segar yang dijual di sini. Diresmikan pada Maret 2019, pasar ikan ini merupakan pasar ikan modern pertama di Indonesia. Fasilitas yang tersedia di Pasar Ikan Modern atau PIM ini juga terbilang lengkap. Terdapat sebanyak 897 unit lapak ikan, 155 unit kios maritim, dan tentunya juga 8 food court yang siap memasak ikan yang Anda beli. Ada sedikit tips untuk Anda, yaitu jangan lupa membawa uang tunai dan juga tempat atau wadah seperti yang saya bawa saat ini. Di sini Anda juga bisa memilih berbagai macam ikan, mulai dari udang, cumi, ikan tenggiri, hingga ikan berukuran besar seperti ikan kakap yang satu ini. Harganya pun dijamin tidak akan membuat kantung Anda bocor. Oke sahabat Bari, setelah berkeliling dan juga melihat berbagai jenis ikan yang dijual di sini, sekarang saatnya saya pulang untuk memasak udang yang tadi saya sudah beli. Dan untuk Anda juga yang ingin datang ke sini berburu ikan segar, silakan langsung saja datang. Karena pasar ini buka dari pukul 5 sore sampai pukul 11 malam. Dari Muara Baru, Dita Ayu dan juru kamera Arazi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri KKP News Update edisi kali ini. Update terus informasi seputar kelautan dan perikanan Anda dengan menyaksikan KKP News Update di channel YouTube kami. Saya Dita Ayu undur diri, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Salam bahari dan sampai jumpa.